Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI sebagai pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Miftahur Rahma dari kelas 3 MPI A. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi kita pada minggu ini dengan tema konsepsi filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama, sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang kedua, para tokoh dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang ketiga, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pragmatisme dan eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Jawaban yang pertama, Sejarah eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem. Rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademik, dan jauh dari kehidupan, juga pemberontakan terhadap alam yang impersonal, yang memandang manusia terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia yang bereksistensi. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Sedangkan pragmatisme secara teoretis, gerakan pragmatisme berawal dari upaya formulasi yang dilakukan oleh Charles Sanders Peirce, meskipun kemudian pragmatisme dikembangkan oleh William James secara metodologis. Pragmatisme akhirnya berhasil diserap oleh bidang-bidang kehidupan sehari-hari Amerika Serikat berkat kerja keras John Dewey, memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah yang menyangkut etika. Pemikiran sosial dan pendidikan memang ada begitu banyak pandangan-pandangan para filsuf yang berhubungan dengan bidang pragmatisme ini. Akan tetapi, ketiga tokoh di atas yang populer dan banyak dibicarakan dalam pengembangan pragmatisme, Peirce dipandang sebagai penggagas pragmatisme, James sebagai pengembangannya, dan Dewey sebagai orang yang menerapkan pragmatisme dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Charles Sanders Peirce. Dalam konsepnya, Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Yang B, William James. Menurut dia, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatannya, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan keyakinan manusia untuk sebagai dari masa depannya. Yang C, John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Yang D,
Herakleitos. Pemikiran beliau yang paling terkenal adalah mengenai perubahan mengenai alam semesta. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarengkai Uden Mene, yang berarti semuanya yang mengalir dan tidak ada satupun yang menetap. Tokoh eksistensialisme A. Soren Kierkegaard. Menurut pemikiran beliau, manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, akan tetapi hidup sebagai aku individual. Yang B. Jean Paul Sartre. Menurutnya aliran eksistensialisme yaitu eksistensi dulu sebelum esensi. Yang ke C. Martin Buber. Dalam aliran ini ia berpikiran yang bersifat pada perbedaan aku itu dan aku engkau. Yang D. Martin Heidegger. Ia berpendapat bahwa keadaan itu terlihat pada eksistensinya. Yang berikut konsep pendidikan menurut pragmatisme dan eksistensialisme. Setelah pemaparan teori di atas, maka adapun konsep pendidikan menurut pragmatisme dan eksistensialisme diantaranya adalah: pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Artinya, jikalau diinvestasikan terhadap pendidikan, maka pengertiannya adalah bahwa dunia pendidikan itu tidak hanya membutuhkan sesuatu kebenaran yang dilandasi asas logika saja. Namun, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mampu membuktikan benar dengan melihat dari akibat dan hasil yang sudah dikontribusikan terhadap pendidikan tersebut. Yang kedua, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi dapat diinterpretasikan keadaan dari paham eksistensialis tersebut ke dalam pendidikan bahwasanya kejelasan tanggung jawab dalam job description yang telah diamanahkan kepada segenap SDM yang berkecimpung dalam dunia pendidikan harus benar-benar direalisasikan. Ada 5 aspek kurikulum dalam aliran progresivisme, yaitu reorganisasi di dalam suatu proyek khusus sebagai langkah pertama mencari pola dan desain yang baru. Korelasi antara 2 atau lebih subjek matter, misalnya antara bahasa nasional dengan social student. Pengelompokan dan hubungan integratif dalam satu bidang pengetahuan, misalnya pendidikan umum dalam ilmu pengetahuan alam dan art. Kurikulum suatu kelompok mata pelajaran yang memberi pengalaman dasar dan sebagai kebutuhan umum yang utama. Experience-centered kurikulum, yakni kurikulum yang mengutamakan pengalaman dengan menekankan pada unit-unit tertentu. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.